Menyebut umat Protestan secara pribadi sebagai bidat adalah tidak tepat dan cenderung strawman, karena itu adalah penilaian terhadap individu yang mungkin dilakukan dengan itikat baik dan tidak pernah secara formal menjadi Katolik. Namun, menyatakan bahwa ajaran-ajaran inti Protestantisme seperti sola scriptura dan sola fide dalam pemahaman yang menolak magisterium dan tradisi adalah bidah atau heresi adalah pernyataan tepat yang sesuai dengan definisi doktrin Katolik yang telah ditetapkan secara abadi oleh Konsili Trente. Gereja membedakan antara kesalahan objektif suatu ajaran dan kesalahan subjektif dan tanggung jawab moral dari orang yang menganutnya. Bagaimana penjelasannya? Menurut hukum kanon dan teologi Katolik, istilah bidat atau haeretikus secara teknis dan spesifik merujuk pada seorang yang telah dibaptis dalam gereja Katolik, tetapi yang kemudian secara terus-menerus menyangkal atau meragukan suatu kebenaran yang harus diimani dengan iman ilahi dan Katolik. Jadi unsur-unsurnya adalah, subjeknya adalah orang yang telah dibaptis Katolik, tindakannya adalah penyangkalan atau keraguan yang bersifat menetap atau persisten, objeknya adalah kebenaran yang termasuk dalam wahyu ilahi dan telah didefinisikan oleh magisterium gereja atau dogma. Status Luther dan para pendiri Protestan. Martin Luther, Johannes Calvin, Ulrich Zwingli, dan para pendiri Protestanisme awal lainnya adalah orang-orang yang dibaptis Katolik. Mereka adalah imam, biarawan, dan teolog dalam gereja Katolik. Oleh karena itu, ketika mereka secara sadar dan terus-menerus menolak dan mengajarkan doktrin yang bertentangan dengan apa yang telah didefinisikan oleh gereja, tindakan mereka, menurut definisi kanonik Katolik, jatuh ke dalam kategori bid'ah dan skisma, karena mereka juga menolak otoritas paus. Tetapi, gereja Katolik percaya bahwa penilaian akhir atas jiwa seseorang adalah hak prerogatif Allah saja, yang mengetahui hati nurani dan tingkat pengetahuan setiap orang. Gereja tidak pernah menyatakan secara resmi bahwa Martin Luther berada di neraka. Pernyataan seperti itu akan merupakan sebuah penghakiman yang bukan wewenang gereja. Konsili Trente 1545-1563 secara resmi mengutuk ajaran-ajaran utama Protestantisme sebagai bidah. Konsili ini adalah reaksi gereja Katolik terhadap reformasi Protestan yang digerakkan oleh Martin Luther, John Calvin, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk menegaskan kembali doktrin Katolik yang diserang oleh para pendiri Protestantisme dan untuk melaksanakan reformasi internal dalam gereja. Bagaimana Konsili Trente mengutuk Protestantisme? Konsili tidak hanya menolak pemikiran Protestantisme, tetapi juga secara eksplisit mendefinisikan doktrin Katolik yang berlawanan dengannya. Kutukan ini dirumuskan dalam kanon-kanon yang diakhiri dengan pernyataan, jika ada orang yang berkata, ajaran Protestantisme, biarlah dia menjadi anatema atau terkutuk. Berikut adalah sebagian poin kunci di mana Konsili Trente mengutuk ajaran Protestan. 1. Tentang otoritas. Protestantisme hanya kitab suci saja, sola scriptura, yang menjadi sumber otoritas iman. Konsili Trente. Otoritas iman bersumber pada kitab suci dan tradisi suci, ajaran para rasul yang diteruskan secara lisan dan oleh magisterium gereja. Konsili juga menetapkan kanon Alkitab yang mencakup kitab-kitab Deuterokanonika yang dianggap apokrif oleh Protestan, dan menegaskan bahwa Vulgata adalah versi Alkitab yang otentik untuk umum. 2. Tentang sakramen. Protestanisme umumnya hanya mengakui 2 sakramen, yaitu baptis dan perjamuan kudus. Konsili Trente menegaskan adanya 7 sakramen, yaitu baptis, ekaristi, penguatan, pengakuan dosa, pengurapan orang sakit, imamat, dan perkawinan sebagai sarana rahmat yang diperlukan untuk keselamatan. 3. Tentang ekaristi atau perjamuan kudus.
Protestantisme menolak transubstansiasi. Luther menganut konsubstansiasi, sementara Calvin dan Zwingli memandangnya sebagai lambang atau peringatan saja. Konsili Trente dengan tegas mendefinisikan doktrin transubstansiasi, yaitu bahwa substansi roti dan anggur benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, sementara rupa atau aksiden luarnya tetap. 4. Tentang api penyucian, purgatory, indulgensi, dan penghormatan kepada orang kudus. Protestantisme menolak semua konsep ini sebagai tidak alkitabiah. Konsili Trente menegaskan keberadaan api penyucian, kebenaran dan kegunaan indulgensi, serta praktik yang sah untuk menghormati relikwi dan orang-orang kudus sebagai pendoa syafaat. Jadi, Konsili Trente tidak hanya tidak setuju dengan Protestantisme, tetapi secara resmi dan teologis mengutuk ajarannya sebagai penyimpangan dari iman Katolik, bidah. Konsili ini menjadi fondasi bagi Counter-Reformation atau Reformasi Katolik, membentuk identitas Gereja Katolik selama 4 abad berikutnya hingga Konsili Vatikan II. Kesalahan objektif dan kesalahan subjektif. Pertama, tingkat ajaran objektif. Ajaran-ajaran Protestantisme yang menyangkal dogma Katolik seperti sola scriptura tanpa tradisi, sola fide, penolakan terhadap ekaristi, dan lain-lain, secara objektif tetap dianggap sebagai bid'ah karena Konsili Trente telah mendefinisikannya sebagai penyimpangan dari iman yang diwahyukan. Status ini tidak berubah karena menyangkut kebenaran objektif yang diyakini gereja berasal dari Allah. Kedua, tingkat personal, subjektif. Umat Protestan individu yang dibesarkan dalam tradisi itu dan tidak pernah secara formal menjadi Katolik tidak disebut sebagai bidat. Tanggung jawab moral mereka atas kesalahan objektif tersebut dinilai oleh Tuhan saja yang mengetahui hati dan kondisi pengetahuan mereka. Gereja memandang mereka sebagai saudara yang terpisah dan mengakui iman serta pembaptisan mereka. Dengan kata lain, gereja percaya bahwa Protestantisme mengandung kesalahan objektif, tetapi seorang Protestan belum tentu bersalah secara subjektif. Membedakan antara ajaran dan orangnya. Ini adalah kunci utamanya. Konsili Trente, abad ke-16, berfokus pada ajaran, doktrin. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan dengan sangat jelas apa itu iman Katolik, dengan menolak penyimpangan yang diyakininya muncul dari Protestanisme. Konsili ini mengatakan, ajaran X dan Y adalah bidah, menyimpang dari iman Katolik. Ini adalah pernyataan objektif tentang kebenaran iman. Konsili Vatikan II, abad ke-20, berfokus pada pribadi dan hubungan. Konsili ini melihat bahwa di balik perbedaan doktrin yang sangat serius, terdapat jutaan orang yang dibaptis dalam nama Kristus yang sama, yang beriman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Vatikan II mengatakan, orang-orang yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis ini adalah saudara dan saudari kita dalam Kristus, meski terpisah oleh perbedaan doktrin yang mendalam. Ini adalah pernyataan relasional dan pastoral. Jadi, gereja masih mengimani dan memegang teguh kebenaran doktrin yang ditegaskan di Trente, tetapi cara gereja berelasi dengan orang-orang yang tidak sepenuhnya menerima doktrin itu telah berubah secara radikal. Vatikan II, khususnya dalam dokumen Lumen Gentium dan Unitatis Redintegratio, UR, dengan sengaja memilih untuk tidak menggunakan bahasa kutukan atau label bidat terhadap orang-orangnya. Sebaliknya, konsili melihat mereka sebagai saudara-saudari yang terpisah, fratres seiuncti, yang telah dibaptis dalam Kristus dan dengan tulus mengimaninya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Konsili mengakui bahwa Roh Kudus juga bekerja dalam komunitas Kristen lain dan bahwa mereka memiliki unsur-unsur pengudusan dan kebenaran.
Pendekatan ini berfokus pada apa yang kita miliki bersama, iman akan Tritunggal, kitab suci, baptisan, sebagai dasar untuk dialog dan persaudaraan. Namun, penting untuk dicatat bahwa pendekatan baru ini tidak berarti gereja menyetujui atau menerima ajaran Protestantisme yang secara objektif dianggapnya tidak sesuai dengan kepenuhan wahyu ilahi. Gereja tetap percaya bahwa dirinya adalah gudang kebenaran yang lengkap. Jadi, sementara Vatikan II membuka tangan terhadap orang-orangnya dengan penuh hormat dan kasih, gereja tetap setia pada definisi kebenaran iman yang telah ditegaskan sebelumnya, termasuk oleh Konsili Trente. Perbedaan doktrin yang serius tidak dihilangkan, tetapi kini dibahas dalam semangat dialog, bukan kutukan.